Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nazala alaihi alkitab tibyanan likulli syai'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar yang kita rasakan setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat panjang umur. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan ajal kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga ini merupakan doa kita yang Allah Ta'ala kabulkan, di mana setiap kita pasti senantiasa berdoa, meminta, memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi, bulan yang setiap waktunya diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Para ulama menamakan bulan Ramadan ini dengan bulan Quran, Syahrul Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, di mana para ulama terdahulu mereka memiliki kebiasaan berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak di bulan Ramadan ini ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Banyak dalil yang menjelaskan atau menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran.
Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat 185 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang berbeda, Allah Ta'ala pun menegaskan bahwa Al-Quran Allah Ta'ala turunkan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Qadar, ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Atau di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam yang diberkahi atau malam kemuliaan, para ulama mengatakan ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu tidaklah terjadi kecuali di bulan Ramadan. Jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki kebiasaan ketika berada di bulan Ramadan, beliau memiliki kebiasaan senantiasa selalu mempelajari Al-Quran bersama Jibril alaihissalam setiap malam di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau semangat dalam memberi itu lebih membara lagi ketika bulan atau ketika beliau masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Atau tatkala Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Artinya Jibril datang kepada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, dan setiap malam ketika Jibril bertemu dengan Nabi SAW, Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW ajwadu bi khairin minar rihil mursalah. Dan Rasul SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan
bagaikan angin yang bertiup. Ini suri teladan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap malam di bulan Ramadan beliau selalu bertadarusan dengan Jibril alaihissalam, atau mempelajari Al-Quran, atau Jibril mengajarkan beliau Al-Quranul Karim. Maka hadis ini, kata para ulama, menunjukkan anjuran untuk kita setiap hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana tatkala kita berada di bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi kita hidup di bulan Ramadan, maka hendaknya kita memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan kita lalaikan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini, atau waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan lewat begitu saja dari kita tanpa menambah keimanan, tanpa menambah pahala, tanpa menambah ganjaran bagi diri kita. Dan sungguh ini merupakan orang yang merugi ketika Allah Ta'ala pertemukan dia dengan bulan Ramadan, namun dia sia-siakan Ramadan tersebut. Padahal ada sebagian besar manusia sebelum datang bulan Ramadan, mereka berharap ingin berjumpa dengan Ramadan. Mereka meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga berjumpa dengan Ramadan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak lain. Allah memanggilnya, atau mereka telah mendahului kita. Bisa jadi orang-orang tersebut bagian dari keluarga kita, bagian dari kerabat kita, sanak famili kita, yang mereka berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, karena mereka menginginkan dengan Ramadan tersebut mereka dapat mendulang pahala yang begitu banyak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Oleh karena itu, nikmat panjang umur, nikmat ditangguhkan ajal kita, ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, yaitu dengan cara menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah kepadanya dengan nikmat-nikmat tersebut. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala pernah berkata, beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in yang wafat 124 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'ami." Apabila telah masuk Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu merupakan bulannya tilawatul Quran dan memberikan makan. Memberikan makan kepada fakir dan miskin, atau memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka dua amalan ini, dua ibadah ini yang senantiasa selalu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sedekah dan infak di bulan Ramadan.
mereka mengikuti teladan mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan kedermawanannya meningkat ketika beliau berada di bulan Ramadan atau berada di bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Demikian dalam membaca Al-Quran, beliau pun senantiasa memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk belajar Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dan membaca Al-Quran merupakan perniagaan, kata para ulama, merupakan perniagaan yang tidak akan merugi sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala pun menyatakan demikian di dalam Al-Quran, bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia akan selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan banyak. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa membaca Al-Quran dikatakan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia lakukan, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharapkan pahala balasan dari Allah Azza wa Jal. Maka orang yang membaca Al-Quran, Pak, tidak akan merugi, justru dia akan meraih keuntungan yang sangat besar. Bahkan Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih, di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihil hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf. Aku tidak katakan bahwa alif lam min itu adalah satu huruf, tidak. Jadi di dalam Al-Qur'an, Pak, ada yang namanya ayat yang terdiri dari al-huruf al-muqatta'ah. Seperti alif lam mim, yasin, toha, alif lam ra, dan lain sebagainya. Nabi SAW tidak mengatakan ayat-ayat tersebut itu satu huruf, tidak. Tetapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari ayat alif lam mim saja kita akan memperoleh 30 kebaikan. Maka bisa kita bayangkan ketika kita merutinkan membaca Al-Quran, kita baca setelah waktu atau selesai dari melaksanakan sholat fardu, kita rutinkan sebanyak 4 lembar, 5 lembar,
maka betapa banyaknya pahala ganjaran yang kita dapatkan, Pak. Ditambah kita lakukan ini di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini pun Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah lipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Maka bulan Ramadan ini dikatakan oleh para ulama, yaitu bulan untuk memanen, Pak. Memanen pahala dan ganjaran. Karena dengan rahmatnya Allah turunkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dengan melipat gandakan pahala dan ganjaran. Maka sangat rugi, Pak, kalau Ramadan hanya berlalu begitu saja dari kita. Atau Ramadan yang ada sekarang ini misalnya dilalui dengan santai-santai, ya, bermalas-malasan, ya, sangat merugi orang tersebut. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itu, setiap kali kita bertambah kuantitas, ya, bacaan Quran kita, Pak, maka akan bertambah pula ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an ini, fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyara hasanat. Karena sesungguhnya kalian akan diganja dengan membacanya. Setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Ya. Amma inilah aqulu bi alif lamin walakin bi alifin. Ya. Walamin wa mimin bi kulli harfin asyara hasanat. Aku tidak mengatakan itu alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi untuk alif, untuk lam, untuk mim, setiap hurufnya dibalas 10 kebaikan. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita tengok, Pak, ya, sirah para ulama terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kita akan bengong. Ya. Kita akan takjub. Ya. Banyak dikisahkan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ya, di mana para ulama terdahulu mereka menghabiskan waktunya, mengisi waktunya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama, Pak, ada seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya. Beliau dikatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Masya Allah. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Setiap 2 malam khatam. Selesai. 30 juz. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Qatadah bin Da'amah rahimahullah ta'ala. Beliau pun ulama dari kalangan tabi'in. Ya, dikatakan oleh Salam bin Muti' rahimahullah bahwa Qatadah itu semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Dikatakan bahwa Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang Ramadan, ia menghatamkan setiap 3 hari. Setiap 3 hari beliau khatam. Selesai, tamat. 30 juz. Kemudian ada ulama yang kita kenal dan sangat terkenal di kalangan kaum muslimin di Indonesia yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala bahwa beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah, Pak. Sebanyak 60 kali. Kana Syafi'i yakhtimu Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Berarti dalam satu hari beliau khatam berapa kali, Pak? 2 kali. Subhanallah. 2 kali khatam. Inilah para ulama. Karena mereka mengetahui tentang kefadilah keutamaan membaca Al-Quran. Dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada di bulan Ramadan ini. Berlalu begitu saja. Paling tidak, Pak, 1 bulan ini kita khatam 1 kali. Bagaimana trik agar kita bisa khatam? Ya, 1 kali dalam sebulan ini. Kalau kita lihat, Al-Quran itu ada 30 juz, Pak. Ya. 1 juz itu terdiri dari 20 halaman. Ya. Nah, 20 halaman ini berarti ada 10 lembar. Ya, 1 lembar itu 2 halaman. Ya. Maka kita jadikan target, Pak, agar kita khatam membaca Al-Quran 1 kali dalam sebulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kita targetkan setiap selesai dari salat 5 waktu, kita membaca 4 halaman. 4 halaman, Pak. Atau 2 lembar. 2 lembar itu berapa sih waktu yang kita habiskan? Tidak sampai dari 10 menit, Pak. Ya, kalau kita bacanya bagus, ya lancar, ya. Enggak sampai 10 menit kita selesai membaca 2 lembar Al-Quran. Ya. Maka kalau kita rutinkan, setiap kita selepas atau selesai salat fardu yang 5 waktu itu, kita rutinkan membaca 2 lembar, maka kita akan bisa selesai khatam 1 kali di bulan Ramadan ini. Maka harus kita memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat. Saya bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini. Ya. Dan jadikan Ramadan ini bagi kita adalah Ramadan yang terakhir, Pak. Karena tidak ada jaminan di antara kita. Kita akan bisa berjumpa, bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tidak ada jaminan. Maka jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kita akan maksimal dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Inilah Ramadan sebagai bulan Quran yang hendaknya setiap kita memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufiknya, sehingga kita dapat mudah untuk membaca Al-Quran, merutinkan Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran hingga selesai, ya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa dan kesalahannya. Demikian jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, yang dapat saya sampaikan. Nasihat ini saya tujukan terutama bagi diri saya pribadi, dan yang kedua bagi antum sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian, jika ada yang salah dalam penyampaian nasihat ini,
atau kultum ya Ramadan ini, kajian Ramadan ini, itu datang dari saya pribadi, dan jika ada yang benar datang dari Allah Rabbul Alamin. Dan kita selalu berdoa meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepadanya. Wa sallallahu wasallama ala nabina wa rasulina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.